kita lanjutkan materi kita ya, yaitu sistem informasi penggajian dengan PHP RAD ya, database MySQL. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sistem keamanannya ya, yaitu bisa login di sini ya. Nah, kita bisa login, nanti yang masuk yang dibuat oleh admin ya. Jadi admin yang bikin dulu siapa-siapa yang diizinkan masuk ke sistem, baru nanti dia bisa login ya. Oke, klik login. Nah, sekarang pertemuan selanjutnya adalah saya akan membuat data master dulu ya. Kita buat dulu data master ya. Kita klik page ya, manager database table. Saya buatkan satu tabel, namanya tabel karyawan ya. Karyawan ya, pertama adalah ID karyawan ya, auto increment integer ya. Lalu nama karyawan ya, biasanya ini panjang, nama itu 70 ya. Lalu nick ya, nomor induk karyawan saya isi parchar 20 ya. Lalu ID jabatan ya, biasanya dia jabatannya apa ya, ini integer ya. Lalu ID bagian ya, ini juga integer, relasi ke tabel bagian, nanti ini relasi ke tabel jabatan ya. Lalu tanggal masuk ya, tanggal masuk ya, isi date ya. Lalu status ya, statusnya apa dia, status karyawan ya. Status itu kontrak, tetap, magang gitu ya. Ya kita isi 25 ya, kira-kira aja. Lalu mungkin ada emailnya ya, emailnya saya isi 100, takut banyak ya. Atau mungkin 70 kali ya. Lalu nomor HP ya, nomor HP saya isi 15 ya. Lalu alamat, nah, alamat ini saya isi teks panjang ya, silahkan jadi alamat langsung diisi ya. Nah ini kalau sudah saya save ya, nah, kita simpan ya. Lalu kita lihat hasilnya ya, ke menu dulu ya. Nah ini ada karyawan, saya masukkan ke data entry ya, ini ya. Nah seperti ini, ini master karyawan, klik OK. Atau karyawan ini kita kasih logonya user juga ya, cuma sendiri gini ya. Oke, simpan, view, reload ya. Hasilnya Anda bisa lihat sini, refresh. Nah ini ada ya, data karyawan. Nah, ini belum kita isi ya, nanti saya isi, tidak usah saya isi di sini karena kalau saya isi kelihatannya lama ya proses pengisiannya. Ini kita yang penting saja yang harus kita isi nih ya. Oke, nanti saya rubah di sini ya. Karyawan ini yang diizinkan, yang dikeluarkan, yang ditampilkan adalah nama ya. Ini kita rubah di sininya supaya rapi. Lalu nicknya saya bikin besar semua di sini ya, tampilannya. Ini adalah nama jabatan ya, jabatan. Di sini adalah bagian ya, bagian. Lalu di sini tanggal masuk ya. Lalu di sini statusnya. Nah ini karena status ini ya, ada 3 ya. Ya status karyawan maksudnya statusnya ya, email, nomor HP ya, handphone, dan alamat ya. Nah, ini kita simpan. Lalu untuk view-nya ya, view-nya juga kita perbaiki di sini ya. Nama karyawannya, ID-nya ini ya. Lalu nicknya huruf besar semua. Lalu ini jabatan ya,
kita perbaiki dulu ini ya, bagian label-labelnya ya, label-label yang ada di dalam program. Masuk ya, status, email, nomor HP, alamat ya. Lalu untuk inputnya, nama karyawan, oke, terus ID karyawan ya, ini huruf besar semua. Lalu ini jabatannya, lalu ini adalah bagiannya, ini tanggal masuknya kita rubah dulu ya biar rapi. Ini merapikan untuk tabel karyawan ya, kita simpan. Kalau edit biasanya mengikuti ya. Nah ya, nah kita simpan, kita view lagi, view, reload ya. Kita lihat login, nah, lihat data karyawan. Nah di sini sudah rapi ya kelihatannya, alamat ya, status, email ya. Nah saya rasa email nggak perlu ya, email nggak perlu, alamat juga nggak perlu ya, nanti di view aja ya. Saya buka lagi di list, ini alamat nggak perlu ditampilkan, nomor HP perlu, email juga nggak perlu ya, status, tanggal masuk juga nggak perlu ya, itu aja. Oke, nah setelah ini dibuat ya, saya lanjutkan ke pembuatan tabel jabatan ya. Kita create, buat lagi satu tabel jabatan ya, ID jabatan ya, sama nama jabatan ya. Oke, oke, nama jabatan saya bikin 50, jabatannya ini sebagai apa ya, kita simpan ya, save. Lalu kita cek dulu di sini ya, ID saya rasa nggak perlu ditampilkan, yang ditampilkan hanya nama saja. Kita simpan, view, hasilnya kita lihat ya. Ini dimasukkan dulu menunya ya. Nah ini jabatan tuh masuk ke master ya. Nah di sini masukkan dulu jabatannya. Oke, jabatan itu ikonnya kita isi apa ya, jabatan. Nah, jabatan itu adjustment lah ya. Oke, yang satu lagi saya buatkan tabelnya adalah tabel bagian ya, ini adalah tabel ID bagian dan nama bagian ya. Ini juga 50 bagiannya ya. Kita simpan, kita save, review atau reload ya. Kita lihat hasilnya ya. Nah ini ada bagian belum kita masukkan ke proses ini ya, project menu, bagiannya kita taruh di entry data ya. Kita klik sini. Oke, kita simpan, project, reload, kita lihat hasilnya. Nah ini ya, jadi di sini sudah ada 3 tabel. Nah ini belum nih ya, bagiannya belum ada ikonnya ya. Coba cek dulu ya, ini sudah ya. Lalu jabatan sudah ya. Ya di jabatannya nggak perlu nanti ya, begitu juga bagian ya, nggak perlu. Oke, kita perbaiki lagi di sini di jabatan, list ID jabatan nggak perlu ditampilkan ya. Yang lain ini ditampilkan ya, apa-apa. Nama jabatan kita rapikan juga ya.
Lalu di add nya juga sama, nama jabatan yang dilapisan. Terus di editnya juga sudah, view sudah. Oke. Nah sekarang yang bagian ini juga nggak perlu ya, ini nama bagian ya dirapikan. Lalu di view ya, ini juga ID nya nih ya, ID bagian, nama bagian. Di add nya juga ya, nama bagian. Untuk edit juga sudah ya. Nah ini kita simpan. Jangan lupa menu untuk ini ya, bagian itu ikonnya apa ya, bagian ya, bagian ya, saya anggap bagian itu ini ya, berubah lah. Oke lagi kita simpan, review. Oke, ini kita lihat hasilnya ya. Kita lihat di sini sudah ada data karyawan ya, tabel karyawan, jabatan, dan sudah ada bagian ya. Oke, ini sudah saya buatkan 3 tabel master untuk sistem penggajian ya. Untuk datanya nanti di pertemuan berikutnya udah saya masukkan ya, karena kalau saya isi misalkan 20 atau 30 karyawan di sini lumayan cukup lama ya, jadi nanti saya isikan secara otomatis aja di luar daripada materi ini ya, kira-kira begitu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.